Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas saham yang di-request oleh followers Kanala, yaitu saham rokok terkait dengan saham HMSP dan juga saham GGRM. Nah, beberapa followers Kanala tuh banyak yang bertanya tentang saham ini, prospeknya seperti apa, dan bagaimana pandangan Kanala tentang saham ini. Untuk kamu yang butuh referensi saham-saham dividen bagus dan besar di tahun 2025, kamu bisa baca ebook terbaru dari Kanala yang berjudul 30 saham bagus dividen besar 2025. Di ebook ini kita bahas 30 saham yang potensi dividen yieldnya besar di tahun ini, serta juga strategi investasinya termasuk cara dividen investingnya. Nah, untuk kamu yang ingin beli ebook ini bisa langsung WA ke Kanala, dan nantinya kamu juga bisa mendapatkan kesempatan tanya jawab saham bersama Kanala melalui WA atau email. Nah, yang pertama kita bahas dulu saham GGRM dan juga Sampurna ini yang terus turun. Ini adalah grafik harga saham gudang garam, yang mana dalam 5 tahun terakhir itu turun lebih dari 74%. Jadi penurunannya sudah sangat signifikan ya. Bahkan secara year to date itu turun lebih dari 33,4%. Sehingga investor yang mengambil posisi long term di saham ini justru mengalami kerugian yang sangat besar tentunya. Demikian juga dengan Sampurna, yang secara year to date sudah turun lebih dari 26%, dan secara 5 tahun itu turunnya sudah mencapai 68% lebih. Sehingga kedua saham ini terus turun dari waktu ke waktu. Nah, tentu penyebab turunnya harga saham mereka adalah penurunan kinerja yang terus terjadi sejak pandemi dan juga makin ke 2024 ini. Bagaimana dengan prospek dan target harga wajarnya? Sebelumnya, kalau kamu ingin tahu cara menghitung target harga wajar, bisa tonton short video ini, linknya Kanala share di deskripsi ya. Nah, untuk gudang garam, kita perkirakan estimasi EPS di 2024 itu hanya sekitar Rp688. Kalau kita pakai target per 9-10 kali, maka target price harga wajar saham gudang garam itu di sekitar 6.192, didapat dari target per dikali dengan estimasi EPS 2024. Nah, buat Kanala, saham gudang garam itu baru akan menarik kalau bisa ke bawah 10.000. Kecuali kedepannya ada perbaikan kinerja, maka itu bisa jadi opportunity untuk melihat saham gudang garam lebih lanjut. Secara kinerja juga di September 2024, kinerja gudang garam turun sangat signifikan. Laba mereka hanya sekitar 992 miliar, turun yang begitu dalam dibandingkan tahun lalu. Nah, untuk Sampurna, kalau kita perkirakan EPS di 2024 itu akan mencapai Rp60. Untuk Sampurna kita pakai target per 10-11 kali, karena perusahaan ini labanya relatif lebih stabil dan secara prospek menurut Kanala lebih bagus dibandingkan gudang garam. Kalau kita pakai target per 10 kali, maka target price dari Sampurna itu ada di Rp600. Nah, dengan harganya saat ini sekitar Rp665, maka ini tergolong harga yang sebenarnya cukup wajar. Kita perkirakan untuk dividen yield dari Sampurna di 2025 itu bisa mencapai 9%. Tapi tentu saham Sampurna akan menarik kalau bisa ke bawah 500 tentunya. Nah, ini kita bisa lihat kinerja mereka memang turun, tapi penurunannya tidak sedalam seperti gudang garam tadi, yang mana laba bersih dari Sampurna di September 2024 itu mencapai 5,2 triliun. Dibandingkan dengan September 2023, waktu itu mencapai 6,2 triliun. Jadi penurunan cukup lumayan, tapi masih oke lah. Nah, kalau misalkan harus pilih, menurut Kanala lebih oke untuk memilih Sampurna, karena secara kinerja mereka relatif lebih stabil, dan juga bahkan penjualan Sampurna itu masih tumbuh kalau di-compare dengan tahun 2023 lalu. Untuk gudang garam itu akan menarik kalau kita misalkan bisa beli di PBV 0,2-0,3 kali. Jadi karena kinerja yang lagi menurun, lebih baik kalau mau masuk gudang garam itu ditunggu di PBV yang benar-benar terdiskon. Kalau di PBV 0,2 itu di range sekitar harga 6.400-an. Nah, itu dia reviewnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya.